Sebagai anak kampung di Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah sukses di Jakarta, itulah Nicholas Kili-Kili tersentuh hatinya manakala melihat daerahnya masih menduduki peringkat pertama termiskin dari 11 kabupaten kota di Maluku. Sungguh tragis, padahal dengan potensi alam yang menjanjikan, semestinya Maluku Barat Daya sudah bisa mensejahterakan rakyatnya. Namun apa mau dikata, status miskin masih disandang daerah penghasil minuman tradisional Sopi dan tenun ikat yang telah mendunia. Potensi wisata bagaikan surga tersembunyi di daerah timur dan sejumlah potensi alam lainnya yang merupakan anugerah terindah dari Sang Pencipta, sehingga Maluku Barat Daya perlu sosok pemimpin untuk mengelola potensi alam secara komersil dan profesional demi kemakmuran rakyat. Tagal itu, Maluku Barat Daya saatnya memerlukan sosok Nicholas Kili-Kili yang berpasangan dengan Desianus Orno atau yang lebih dikenal dengan sapaan Niko Odi atau pasangan Kalwido dengan nomor urut 1 yang berkompetisi dalam Pesta Rakyat Maluku Barat Daya yang akan digelar 9 Desember mendatang. Dikatakan, Sopi adalah minuman lokal yang masih dikelola secara tradisional oleh warga setempat dengan harapan dari pundi-pundi rupiah bisa menghasilkan anak Maluku Barat Daya yang bisa menikmati pendidikan tertinggi dengan menyandang gelar di belakang namanya. Perjuangan Tifar Koli sungguh memilukan, sebab helaan napas dari tiap tetes dari torehan tubuh Koli menetes butiran bening yang dikelola bertahap sehingga menjadi minuman khas yang disebut Sopi. Tepat jika disebut di tiap keringat Tifar Koli ada harapan besar bagi masa depan keluarganya. Namun ironisnya, jika harapan rakyatnya dihancurkan dengan ulah pemimpin daerah yang tega menumpas Sopi ke tanah di hadapan masyarakat, ini tindakan kepala daerah yang melukai hati rakyatnya dan menciderai budaya kita, orang Maluku Barat Daya. Karena itu, visi misi pasangan Niko Odi jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya periode 2020-2025, maka produk Sopi akan dikomersilkan menjadi minuman berkelas yang berlabel dan diekspor. Dengan begitu, kita tidak melihat lagi banyak air mata dari Tifar pohon Koli yang menangis saat pemimpinnya menumpa ceri lelahnya. Kita lihat, saya ingat waktu saya masih kecil dulu, sekolah di Tepa, itu orang tua kalau membuat adat itu dia ambil Sopi. Ambil Sopi, lalu begitu ada masalah, kumpul, lalu kemudian cukup dengan kata Kalwedo, masalah itu selesai. Minum Sopi, masalah selesai. Nah, makanya saya katakan bahwa saya mau legalkan Sopi. Karena apa? Pertama, untuk memperkuat budaya kita. Yang kedua, menambah nilai ekonomi masyarakat Maluku Barat Daya. Bukan berarti kita legalkan Sopi lalu legalkan pemabuk. Oh tidak, kita legalkan Sopi karena agar supaya memperkuat budaya kita, menambah ekonomi masyarakat kita di Maluku Barat Daya. Tetapi ironisnya, ada pemimpin yang baru 1 tahun menjabat sebagai bupati, dia berani tumpah Sopi di hadapan masyarakat. Ini melukai hati masyarakat Maluku Barat Daya dan ini mencederai budaya kita. Budaya kita tercabik-cabik. Nah, ini yang tidak. Ini yang selalu saya lawan ini. Saya selalu kecam masalah ini. Oleh sebab itu, kita mau jadikan Maluku Barat Daya ini yang berbudaya. Dan saya dan Odi, ketika terpilih nanti, kita akan legalkan Sopi ini. Apa yang ada di sini, coba bayangkan. Dari dulu dari luhur kita, mereka bisa mengembangkan Sopi itu. Dan Sopi itu jangan dilihat soal minum dan mabuknya, bukan. Tetapi bagaimana proses dari Sopi itu, proses yang sangat alot. Bagaimana ketika itu pohon koli atau pohon kelapa yang putus seperti orang bisa berpikir, bagaimana orang mau berpikir bisa kok bisa jadi Sopi.
Ternyata dari itu Tuhan kasih hikmat kepada leluhur kita ya. Dan itu kearifan lokal yang harus kita pertahankan. Itu tidak ada di mana-mana. Tanpa belajar, mereka ya saya tidak tahu sejak kapan leluhur menemukan itu, tetapi proses itu kita harus hargai. Dan kenyataannya ketika potensi-potensi lokal kita ini belum bisa dikembangkan untuk menjadi sesuatu yang menghasilkan uang, untuk meningkatkan ekonomi, bisa membuat sehingga anak-anak kita sekolah. Yang paling pertama yang sudah dikembangkan, yang sudah berlaku saat ini, realnya bahwa Shopee itu bisa selama ini bisa menyekolahkan, dengan Shopee kita bisa menyekolahkan anak, orang bisa sekolah. Banyak sekarang di MBD sudah beberapa profesor, banyak yang doktor, ya. Itu dari mana? Dari Shopee. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa Shopee itu bagian integral daripada budaya orang Maluku Barat Daya. Karena itu penghargaan terhadap Shopee itu kita harus berikan. Ya, yang berikut, Shopee ini, jangankan Shopee, batu-batu karang yang ada di Pulau Moa ini saja bisa jadi uang, apalagi Shopee.